wawancara kepada Ibu terkait kelompok PPKN tentang Pancasila. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mohon untuk dijawab. Oke, boleh, silakan. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang Pancasila? Pancasila itu dasar negara kita. Pancasila itu pedoman untuk negara kita. Jadi semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semua harus mengacu kepada Pancasila. Menjelaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila kelas 1 sampai 5. Nilainya ya. Pancasila sila pertama itu hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana caranya kita bersyukur, sudah diberi kesehatan, sudah diberi semua yang di lingkungan kita, sumber daya alam yang melimpah. Itu adalah nilai dari sila pertama, bersyukur, dan hubungan kita dengan umat beragama yang lain, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita satu, ya. Untuk semua agama semuanya Tuhannya adalah satu. Nah, untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah cara kita untuk memanusiakan manusia. Kemanusiaan, kita sering dengar kan ya, kemanusiaan. Misalnya ada orang yang butuh bantuan, kita harus sigap untuk membantu. Ada manusia lain yang butuh bantuan kita harus selalu tolong. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa. Nah, kita itu harus ingat apa semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua satu Indonesia. Untuk sila yang keempat, nah ada kata kuncinya, musyawarah. Ya. Nah, ketika kita mempunyai permasalahan atau menyelesaikan sebuah konflik atau apapun atau menentukan sebuah pilihan, kita bisa menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya semua kekayaan alam, kekayaan negara Indonesia itu harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, terus adil dan merata. Bagaimana penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat? Nah, ini yang sering kalian juga harus pahami ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya ketika kamu bermain dengan teman yang beda agama, ketika misalnya temanmu agamanya Kristen, kamu Islam, ada adzan duhur. Nah, berarti kan waktunya kamu sholat. Apakah temanmu harus memaksa kamu tetap bermain? Nah, ini juga penerapan sila pertama. Kita harus menghormati agama lain. Terus kemudian kita menjaga lingkungan, menanam pohon-pohon supaya tidak terjadi longsor. Itu juga bentuk syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yang sering kita ketahui, sekarang banyak sekali terjadi bencana, ya, bencana di mana-mana. Kita biasanya melakukan apa? Donasi, ya, donasi. Kita memberi sumbangan, memberi bantuan itu tidak melulu uang atau barang, tapi tenaga kita juga bisa. Sekarang temanmu saja yang belum bisa mengerjakan, misalnya mereka sering kan dulu ya, kalau misalnya ngajar sudah selesai dapat 100, ayo sekarang kamu cari temanmu yang belum bisa, ajari. Itu juga penerapan sila kedua. Nah, untuk penerapan sila ketiga, persatuan Indonesia. Sekarang itu kalian pasti pernah lihat timnas main toh. Nah, timnas itu padahal kita itu banyak sekali, mulai dari Arema, Persebaya, banyak sekali kan. Tapi demi timnas kita bersatu, gak memandang itu entah dari Jakarta atau dari mana, kita bersatu untuk mendukung tim kita Indonesia. Nah, itu juga persatuan. Terus sila keempat, ketika musyawarah di lingkungan, biasanya ayahmu, ibumu itu pasti kalau menentukan misalnya kapan kita mau kerja bakti, mau diapakan desa ini, itu selalu dengan musyawarah seperti itu. Nah, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu kadang kan di Indonesia masih ada rakyat yang kemampuannya itu ekonominya kan di bawah, ya. Makanya sekarang pemerintah sering memberi apa ya? Bantuan, bansos. Itu juga salah satu penerapan sila kelima supaya adil, semua merasakan ya bantuan itu. Nah, seperti itu.
hubungan antar sila-sila Pancasila? Sila pertama itu adalah yang paling tinggi tingkatannya. Ya. Jadi kalian nanti coba sila pertama itu dia menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua menjiwai sila ketiga, empat, lima. Dia dijiwai oleh sila pertama. Nah, sila ketiga menjiwai sila keempat dan kelima. Dia dijiwai oleh sila kedua dan kesatu. Sampai sila kelima. Sila kelima dia dijiwai oleh sila keempat, ketiga, dua, satu. Berarti yang paling tinggi katanya yang mana? Nah? Sila pertama. Semua harus mengacu kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ibu, apa manfaat penerapan sila dari Pancasila? Oh, banyak sekali manfaatnya. Kalau kita melakukan segala sesuatu selalu berpedoman pada Pancasila. Yang pertama itu fondasi negara kita akan semakin kuat karena semua bersatu, nggak ada yang berselisih, nggak ada yang membedakan suku dan lainnya. Yang kedua itu menciptakan masyarakat yang harmonis. Harmonis itu apa? Jarang bertengkar, karena kalau menentukan apa-apa kita selalu musyawarah, kita selalu tolong menolong. Terus kemudian persatuan kita akan semakin kuat. Terus apa lagi coba kira-kira? Persatuan Indonesia. Terus kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diharapkan semua warga negara Indonesia bisa layak hidupnya, ya. Kita saling menolong, memeratakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.